Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Ubaga merana mahande sekira la mahande rekala la bakama merama la shekata bakara ukum brahma tasatikira la urli behande rekire bashikira la bahande rekashikira la bahande rekira bakasekara bakara ode ri bahande ri bahande la bahande rekashikira la bahande ode ri bede bekere bekashikira la bahande ri baba pramana shikir ini bara bara bahande di bakara la bakara 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 ikire da bara bahande ore di kire da bara bahande ikire bara bahande di bahande bara bara basikira la ore di bara bakara bahande di kara bakara bashidi di bara bahande di bahando supa prama sikira Berana bara sikira kada bara bahande sikira bahande ke ure di bahande di kada bahande di kima proba hande sikira la bahande di bakama proba bahande sikira la bahande ra bakama sikira berana sikira. Terima kasih Tuhan. Pada ibadah saat ini ada kesembuhan bagi seseorang yang mata kanannya mengalami kerusakan atau gangguan. Anda ditentukan Tuhan hari ini untuk menerima kesembuhan. Hari ini. Ini juga berlaku bagi yang mendengarkan secara onsite. Karena ada beberapa jemaat onsite kita ya. Dimanapun Anda yang mendengarkan suara saya atau melihat ibadah ini, baik yang di gedung ini ataupun di tempat lain. Jika kamu punya masalah dengan mata sebelah kanan. Kamu memang mau disembuhkan ya, mau ditolong Tuhan. Sekarang tutup mata kanannya dengan tanganmu, telapak tanganmu. Saya mau berdoa agar saya bisa lepaskan kesembuhan bagi kamu. Oke, ada satu. Masih ada lagi? 2, 3. Yang di rumah juga 4. Yang di rumah juga, yang onsite maksud saya juga. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Engkau telah turunkan mujizat bagi mata kanan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sudah dibayar oleh dari Yesus di kayu salib. Aku menurunkan mujizat, kesembuhan tanda ajaib di mata kananmu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan jadilah sembuh oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Hari ini juga jadilah sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. By Jesus' stripes you were healed. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kamu sembuh. Turunkan tangan saudara, terima saja sepanjang ibadah ini. Pulang, tidur seperti biasa doa dan katakan terima kasih Tuhan. Aku menerima kesembuhan buat mata kananku. Sekarang buat yang kaki kiri ya, saya mau berdoa. Kaki kiri tepatnya di bagian tumit dan telapak kaki saya mau berdoa. Jika itu saudara, bagian tumit telapak kaki, saudara boleh angkat tangannya, satu tangan aja ke atas. Yang di rumah onsite juga boleh angkat tanganmu ke atas. Kita mau berdoa. Silakan sekarang juga berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun saudara dimanapun Anda berada, yang mengangkat tangan sakit kaki kiri tumitnya, kau boleh dijamah Tuhan, disembuhkan. Terimalah mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat di dalam nama Yesus. Gerak-gerakan kaki kirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu lagi, pengeroposan tulang. Bagi yang mengalami pengeroposan tulang juga bisa terjadi meskipun masih muda, tidak harus sudah manula. Jadi bagi saudara yang mengalami pengeroposan tulang juga, angkat tanganmu, saya mau berdoa dimanapun Anda berada. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Ada satu, angkat tangan, masih ada lagi, saya tunggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada jadilah sembuh. Tuhan menguatkan tulang-tulangmu. Tuhan memberikan hikmat kepadamu. Untuk engkau boleh terus berolahraga ringan setiap hari. Engkau boleh terus
nerima gizi atau asupan vitamin gizi yang cukup. Dan engkau boleh menikmati kesembuhan ini seterusnya, bukan sesaat. Karena Tuhan juga memberikan hikmat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu lagi nih, cukup banyak yang sakit GERD, gangguan lambung. Katup lambungnya, klepnya jebol. GERD, sakit lambung, klep Anda sudah dol begitu ya. Saya mau berdoa, angkat tanganmu. Tinggi-tinggi, saya mau berdoa. GERD. Klepnya tuh bukan jebol tapi lemah, maksudnya begitu ya. Sudah lemah jadi sering sekali naik ke atas, reflux. Saya mau berdoa ya. 1, 2, tinggi-tinggi angkat. Cara menerima mujizat, ambil sebanyak-banyak, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Itu bercara, ini aku Tuhan. Ini aku menyerahkan penyakitku. Kan angkat tangan, menyerahkan, angkat tangan tinggi-tinggi. Oleh bilu-bilu darah Yesus, setiap yang mengangkat tangan di tempat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di dalam nama Yesus dan juga yang onsite di rumah. Untuk guru-guru Sunday School juga yang sedang menyaksikan. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. 1. Jadilah sembuh. 2. Jadilah sembuh. 3. Jadilah sembuh orang ke-4. Jadilah sembuh orang ke-5. Jadilah sembuh orang ke-6. Jadilah sembuh orang ke-7. Jadilah sembuh orang ke-8. Jadilah sembuh orang ke-9. Jadilah sembuh orang ke-10. Jadilah sembuh orang ke-11. Jadilah sembuh orang 12. Semuanya sembuh dari GERD. Oleh bilu-bilu darah Yesus sembuh. Hikmat juga turun. Kau berubah. Cara tidur, jam tidur. Jangan makan terus tidur. Kau berubah. Kau berubah, berhikmat, cerdas. Dan tidak sakit GERD lagi karena terjadi pembaharuan budi. Di dalam nama Yesus. Kami terima in the mighty name of Jesus. Siapa percaya katakan amin. Turunkan tangan saudara, mari kita berdoa bahasa roh. Syikira labahanda rabakama, syikira labahanda rakama, syikira labahanda rabakasekan. Syikira mamberen shini handa rikira. Una mabremana handa basada rabahanda dikima berenda basanda rabahandri. Ima brumana sandri hama brahandiki. Saya melihat ada orang yang sering mimisan hidungnya. Mimisan, keluar darah hidungnya. Saya mau berdoa, itu ada sesuatu. Ada penyakit yang cukup serius itu ternyata ya. Saya mau berdoa sehingga sumbernya sembuh, sehingga kau tidak lagi keluar darah hidungmu. Saya mau berdoa bagi saudara yang suka mimisan, keluar darah hidungnya, saya mau berdoa. Atau kalau anak kecil berarti ibunya angkat tangan. Saya mau berdoa. Yang di rumah juga jika ada yang anaknya suka mimisan atau diri sendiri suka keluar darah hidungnya, boleh angkat tangan lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, ibu mewakili anak, yang sakit juga mewakili diri sendiri, bawalah mujizat. Ulang ibadah, tumpang tangan pada anak saudara. Katakan dengan keras, oleh bilu-bilu darah Yesus, mimisanmu sembuh selama-lamanya. Katakan demikian. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua saraf-saraf organ tubuh yang mengalami gangguan sehingga terjadi mimisan tersebut atau hidung berdarah tersebut disembuhkan sekarang juga. Kuasanya diterima dan dibawa ibu-ibu kepada anaknya. Atau bagi Anda yang mengangkat tangan untuk diri sendiri, Roh Kudus menjamahmu sekarang juga. Aku berkata-kata sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus dari hidung berdarah tersebut. By Jesus stripe, oleh bilu-bilu darah Yesus kamu sembuh. Tundukkan tangan saudara, kita berdoa bahasa roh. Syikira labahan darah kama syikira. Uma berina masukira bahana kiri syikira. Duma berana mahanda di baparan pada hari di mana berada. Odi di babrana masih di beramana masih di pahandri kipaposa. Odi di babrama bapu berbara haram bersyikir. Odi di berbara masih kiri di barambara sikiri bambrena hand berbahandri kisikir. Imba berumana berhandi berambara bashe. Ine de berambara bohum berana kisikir le bahandri kase. Ine berumma bahandi beribashu dan beramba berama sikira lagi. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami rindu untuk menerima berkat keuangan melalui 2 persembahan. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Yang percaya katakan amin. Dan itu kami rindu menerima berkat persembahan. Setelah itu menerima berkat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi 2 persembahan. Yesus Kristus telah naik ke surga. Dia sudah datang, dia sudah bangkit, dan dia naik ke surga. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk kita menyelesaikan misi hidup kita. Misi hidup kita bukan mengumpulkan harta sebanyak mungkin
atau sekedar menikah, sekedar bekerja tetapi menjadikan segala bangsa murid Kristus. Saudara, ini membawa jiwa-jiwa menjadi murid Yesus ke rumah Tuhan. Pekerjaan, keuangan, rumah tangga bahagia itu adalah sarana kita mempermudahkan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu izinkan kita dengan rendah hati diberkati secara keuangan. Bukan kerja keras saja tetapi juga diberkati. Yang percaya katakan amin. Dan lakukan bagian kita, berdoalah. Paling tidak dalam 1 tahun berdoa bahwa 1 keluarga ke rumah Tuhan. Atau bagi yang single 1 orang ke rumah Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan mengutus atau memberikan sumber daya kuasa Roh Kudus untuk itu. Karena itu mari kita berdoa. Yesus Kristus pasti datang kembali, bawalah jiwa-jiwa menjadi murid Tuhan Yesus, balik ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa menerima berkat persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengembalikan persepuluhan atau telah menabur persembahan, angkat tanganmu, terima dengan sukacita, tinggi-tinggi. Cara menerima segala sesuatu itu dengan segenap hati. Angkat tangan tinggi-tinggi, segenap hati terimalah. Aku berdoa bagi setiap orang yang telah mengembalikan persepuluhan, telah menabur persembahan. Mereka mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Mereka percaya. Mereka menyerahkan semua sektor keuangan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka percaya Tuhan berkuasa penuh atas setiap keuangan mereka. Karena itu hamba berdoa, digenapi firman Allah, dibukakan tingkap-tingkap langit berkat Tuhan. Dipagarilah aset-aset dan pundi-pundi keuanganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Dihalangilah semua belalang pencuri waktu, keuangan, dan sumber dayamu. Benih-benih kau tabur diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Sehingga kau akan menuainya di dalam waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Sepanjang minggu ini terimalah berkat keuangan secara kreatif ataupun langsung melalui pekerjaanmu. Financial blessing kamu upon you. Berkat-berkat keuangan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa bahasa roh. Syikira la bahanda kara. Berama sedikiri di bahanda dikira makara. Undi di bara-bara basikira di kudina bara-bara basikira la bara. Udah di barhana beriwan Abraham bokubus dari abahan dari kibasukiri. Ima bruma na barhan di bahambro sata kama brihataha. Iki ma bruma sandiri hamanaki. Umbra bakatakan terimalah berkat-berkat keuangan dengan hati percaya yang siap menerima untuk sepanjang minggu ini katakan amin. Bapa, kami rindu menerima firman Tuhan. Karena segala sesuatu diciptakan melalui firman Tuhan. Engkaulah firman Allah itu sendiri. Roh Kudus bergerak di dalam firman Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus, perjumpaan dengan firman Allah akan mengubahkan hidup kami. Bersabdalah hari ini ya Tuhan. Turunkanlah hikmat yang luar biasa melalui pesan firman Tuhan. Kami rindu memetik hikmat hari ini. Kami rindu membawa hikmat hari ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Kami buka hati kami. Membuka pekerjaan diri untuk pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus terjemahkanlah. Kami butuh pertolongan-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat hadirat Tuhan tempat ini. Katakanlah haleluya. Haleluya. Dan siap menerima firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Katakan amin, amin, amin. 3 kali ya. Haleluya. Oke, bilang kiri kanan. Saya senang Anda hadir di sini. Bilang kiri kanan demikian. Katakan saya diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Bilang kiri kanan demikian. Di dunia yang penuh pergumulan itu kita mesti ingat, kita mesti punya Tuhan yang memberkati kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan kita mesti ingat kita dipakai Tuhan juga untuk memberkati orang lain. Yang percaya katakan amin. Saya akan mulai dengan menaikkan kesaksian. Jadi ketika lawatan Roh Kudus terjadi di gereja, Bapak Yosef disembuhkan dari insomnia, susah tidur ya. Boleh ditayangkan kesaksiannya? Setiap kesaksian mujizat kesembuhan tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Yosef sembuh dari insomnia atau penyakit gangguan tidur. Yosef sembuh dari insomnia atau penyakit gangguan tidur. Mujizat kesembuhan terjadi pada ibadah lawatan Roh Kudus di bulan Mei 2023. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission setiap minggu pukul 9 pagi di BTC atau The Botanica Mall, lantai 6, ruang Blessing Room, Jalan Dr. Junjunan 143 Bandung. Mari kita berikan tepuk tangan bagi pekerjaan Roh Kudus. Segala pujian kemuliaan ya, kita melihat begitu banyak kesaksian kesembuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap ibadah itu selalu ada 2 kesembuhan di akhir. Jadi di akhir itu bagi yang mau didoakan, saya akan doakan dengan senang hati. Jadi saudara bisa mengajak jiwa-jiwa yang membutuhkan kesembuhan untuk didoakan. Tentu saja bukan penyakit yang sedang penyakit menular harus dibawa ke gereja, bukan. Maksud saya untuk penyakit-penyakit yang tidak menular nih, seperti COVID gitu, jangan sengaja sakit COVID dibawa ke gereja gitu ya. Jadi kalau life group leader Anda melihat anggota life group Anda sakit, tanya, gimana kalau cukup parah, apakah boleh saya request didoakan video kesembuhan pastor? Kalau diizinkan, saudara hubungi saya, nanti saya doakan video kesembuhan. Tetapi begitu ada yang sakit, seluruh life group itu harus diberitahu, jangan rahasia-rahasiaan, didoakan karena kuasa, sepakatan doa besar kuasanya. Yang bisa mengerti katakan amin? Itu gunanya sahabat iman di life group untuk berdoa syafaat. Kita kan semua doa pagi tiap hari atau doa malam. Didoakan di bawah, saya berdoa bagi kesembuhan. Kasih jangka waktu 3 atau 4 hari, kita umumkan, kita berdoa bersama-sama 3-4 hari buat sahabat kita, sahabat iman kita yang sedang sakit, didoakan. Itu ngefek banget loh. Kalau nggak pakai doa, obat doang, itu beberapa tidak mungkin sembuh. Ya, dan kalau sembuh itu mahal banget dan lama bertahun-tahun begitu ya. Nah kalau dengan didoakan itu mujizat bisa terjadi. Di komsel dengan cara pada berdoa syafaat. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah sehubungan dengan kesaksian, beberapa hari ini saya membagikan kesaksian-kesaksian beberapa tahun lalu. Jadi ada 300 kesaksian lebih yang belum pernah dipost karena waktu itu kita ibadah online. Selama 2,5 tahun atau hampir 3 tahun kita ibadah online. Itu begitu banyak. Tapi kira-kira nyaris 180 sampai 190 itu tidak akan pernah saya saksikan karena ada nama-nama orang sakit COVID. Ya. Jadi saudaraku di balik layar waktu gereja kita online itu begitu banyak. Baik di melalui website CAC Ministry ataupun hubungin saya minta didoa. Ada yang dari Bali, ada yang dari Solo. Jemaat kita juga banyak, jemaat orang lain banyak. Ya, pendeta juga ada. Ya, ada yang sudah tidak tertolong, tinggal di Bali ya, tidak tertolong. Bukan beragama Kristen. Jadi tidak bisa disaksikan, dia kiai lagi. Ya, ada yang di Surabaya, di Solo, di Makassar, sakit COVID, gak ada obatnya, udah hitam paru-parunya sembuh. Tapi kalau COVID itu tidak sopan gitu ya, kalau disaksi, kecuali kenal ya. Tapi jemaat juga saya jarang lah sebut nama XYZ atau apa begitu. Tapi sisanya masih banyak juga, masih ratusan. Jadi saya sedang pilah-pilah, nanti akan muncul diselipkan ke kesaksian yang di grup WA ya. Yang live group CTP itu ada grup WA-nya juga. Sudah di-input saudara, nanti sudah tinggal baca. Sekarang gini, area kekuatan gereja kita itu apa? Karunia Roh Kudus. Bukan entertainment, bukan. Enggak, karena itu saya tahu saya nggak akan nambah lampu. Kita bisa beli loh, uang cash juga punya. Lampu laser bisa, diganti layar besar bisa, uangnya ada. Karena kita gereja sederhana, kita punya tabungan. Kita nggak akan berutang. Tapi kita bukan di situ area kekuatannya. Ya, ada yang kekuatannya bikin event terus dari satu artis, biarin aja. Boleh-boleh aja, nggak dosa kok. Itu area kekuatan mereka bikin event organizer. Ya bagus-bagus aja, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi area kekuatan gereja Great Commission Church adalah kuasa Roh Kudus. Dan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke, ada yang jago banget kasih makan siang, ada baristanya, kasih kekuatan mereka melayani hotel 5 set bintang, 5 star church. Ya silakan. Masuk gedung gerejanya dibukain pintunya, mobilnya diparkirin. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, itu kan cara orang mengasihi jiwa-jiwa, ada yang seperti itu, boleh-boleh aja. Dan itu memang bagus gitu. Cuman kita akan fokus di kekuatan kita. Ya, worship kita juga akan fokus pada hadirat Tuhan gitu ya. Nah jadi
Ini ada kekuatan kita dan saudara gini ya. Saudara harus menikmatinya. Karena saudara diberi keistimewaan ini hadiah dari Tuhan. Karunia Roh Kudus itu hadiah, a gift of Holy Spirit, a gift to the church. Tidak semua gereja dikasih hadiah, saudara. Tidak semua gereja dikasih hadiah. Karunia Roh Kudus itu bahasa aslinya the gift of Holy Spirit. Hadiah. Katakan kado kuasa Roh Kudus. Katakan kado kuasa Roh Kudus. Hadiah itu berdasarkan pemberinya, bukan karena kita. Karena tidak satupun dari kita patut dihadiahi Roh Kudus. Kita tidak tidak seberjasa itu kita. Tapi karena anugerah Tuhan dia memilih kita dan memberikannya sebagai anugerah tanpa syarat. Yang bisa berarti katakan amin. Saudaraku, pendeta yang berkarunia sign and wonders itu 1:1.000.000 loh. Di Indonesia paling cuma 1-2 orang. Karunia kesembuhan itu juga paling 2-3 orang di Indonesia. Dan biasanya mereka KKR-nya massal, crusade. Jarang pulang ibadah mau ngedoain. Mereka tertibkan, disiplinkan, mereka hanya ngedoain. Karena memang petunjuknya mungkin seperti itu mereka dapat dari Tuhan. Ya, karena mereka juga harus menggembalakan gereja kan. Nanti kalau enggak gerejanya penuh orang sakit. Jadi memang cukup bijaksana menurut saya mereka juga. Tapi itu saya mau beritahu bahwa itu jarang. Sign and wonders jarang. Termasuk keuangan sign and wonders itu jarang. Ya. Mujizat kesembuhan jarang juga. Bahasa roh juga sudah jarang. Bahkan di gereja karismatik sudah jarang. Jarang banget. Jarang banget. Apalagi dari mimbar berbahasa roh jarang banget. Jarang. Ya. Apalagi discernment, membedakan roh, pengusiran setan, dia juga jarang. Nubuatan lebih jarang lagi itu. Jarang banget. Tapi nubuatan sama mujizat kesembuhan tanda ajaib lebih jarang tanda ajaib dan mujizat. Karena satu hamba Tuhan berkarunia mujizat itu bisa kalau bikin crusade bisa 10.000, 15.000 orang dijawab kebutuhannya dengan 1 orang. Nubuatan juga jarang. Tapi kita punya 9-9-nya di gereja ini. Iya. Dan saya menikmati nikmatnya kan. Jadi gembala di sini dikasih 9-9-nya. Karena saya yang memimpinnya kan. Itu jadi suatu anugerah besar buat saya memimpin gereja ini. Jadi dinikmati aja. Tapi saya mau bicara lagi ini. Karunia yang setahun ini akan melebihi semua karunia adalah hikmat. Bentar, sebelum bicara hikmat lebih jauh ya. Tadi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada banyak kesaksian yang akan di-post lama-lama begitu ya saya post. Berapa tidak saya post, yang COVID enggak. Tapi gini, ini demi Tuhan saya beritahu ya. Sampai hari ini masih ada yang sakit COVID. Jadi saudara jangan pikir COVID itu enggak ada, itu kebohongan. Sampai hari ini masih ada yang saya masih mendoakan dari COVID. Orang yang sakit COVID. Taunya mereka tes swab. Saya nggak tahu pendeta lain berani ngomong gini nggak? Kalau saya berani ngomong apa adanya. Atau mereka memang nggak tahu. Memang mereka memang nggak tahu, tapi saya tahu betul. Karena kalau orang sakit nggak ada harapan, mau mati carinya saya. Mau entertainment ke gereja lain, silakan. Mau makan-makan gereja lain. Ya. Tapi saya berhadapan dengan orang yang bakal sering mau mati gara-gara COVID, jadi saya tahu masih ada. Jemaat kita sendiri saya nggak mau sebut nama, 3 minggu lalu masih ada yang COVID, 4 minggu lalu masih ada yang COVID. Yang long COVID banyak banget saudaraku. Di sini juga jemaat kita sendiri. Ya. Jadi COVID itu masih ada. Jadi kita itu bukannya kita itu bodoh kita pakai ini sekarang. Tapi kita penuh hikmat. Kita penuh hikmat. Kalau satu orang dari saudara di sini demam, mengunjungi saudara ke gereja, kita semua nggak pakai masker. Misalnya yang sakit di sini, nanti sekitar sini besoknya sakit semua. Tapi kalau gini kan aman-aman aja kan. Dan banyak orang sakit itu memaksakan diri ke gereja. Di Sunday School juga, di mana-mana. Kecuali di kita pakai masker kan. Cerat, pulang Sunday School sakit semua. Ingus, muncrat, bersin sana sini. Jadi gereja bukan jadi tempat kesembuhan, tempat orang sakit ngularin. Jadi saya mohon Bapak Ibu Saudara kita sabar ya pakai ini ya. Jangan takut ya. Kita harus sabar pakai ini. Yang bisa mengerti katakan amin. Nanti kita akan copot kira-kira setelah Juli. Kemungkinan di Oktober November itu Indonesia bebas COVID. Tapi masuk yang baru dari Jepang. Bakteri ganas. Tapi kalau saya punya keyakinan, saya nggak ngelihat secara profetik. Tapi saya punya keyakinan, biasanya Jepang tuh cepat nemuin obatnya. Karena bukan virus ini bakteri. Tapi masih ada, bukan kata orang. Karena saya ngedoain ya. Jadi tolong sabar ya, kita pakai ini dulu ya.
Saya mau pastikan tidak ada penularan di gereja. Yang bisa mengerti katakan amin? Yang sakit datang sehat, yang sehat tetap sehat. Yang bisa mengerti katakan amin? Gereja dan rumah kesembuhan. Yang bisa mengerti katakan amin? Saya tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Banyak pendeta protes sama saya. Ngapain? Ngelihat Instagram saya pakai masker, ngapain ini? Terserah mau ngomong apapun. Tapi saya ini orang lapangan. Saya orang yang bergerak di karunia kesembuhan dan saya masih ngedoain. Dan saya tahu dampak-dampaknya sampai meninggal pun saya tahu orang-orang yang meninggal. Saudara saya yang meninggal banyak. Anak rohani saya di kota lain juga meninggal ada. Pasti ada. Ya, karena itu sabar ya, kita masih pakai masker. Orang masih ada kok berapa minggu kemarin aja masih pada sakit COVID di jemaat ini kok. Oke deh ya. Jadi ini hikmat ya. Ibadah kita berhikmat pakai ini. Saya tidak bilang gereja lain tidak berhikmat, bukan. Saya bilang secara harus kitanya berhikmat. Mereka saya nggak tahu, mungkin mereka punya hikmat lain mungkin. I don't know, tapi buat kita pakai ini jadi sabar. Kita akan tetap pakai masker ya. Agar kita juga punya rasa nyaman beribadah, nggak takut ya. Agar kita juga ibadah nyaman, pulang datang sehat, datang sakit, pulang sehat. Yang bisa mengerti katakan amin. Oke deh, jadi saudara nikmati ya. Ini, jadi kalau saudara berharap masuk gereja terus diajak makan malam pendetanya tiap hari diteleponin mencoba, nggak bisa. Waktu saya itu habis 80% untuk berdoa. Ada harga harus dibayar. Ada harga harus dibayar untuk mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Ada harga yang harus dibayar. Tidak boleh entertainment. Pendetanya harus berdoa sungguh-sungguh. Harus ikut petunjuk Tuhan. Seperti ini. Suruh ikut-ikut. Kalau enggak kita mendukakan Roh Kudus. Jadi untuk tipe kita ini memang ada sesuatu yang beda gitu. Gak bisa perlakuannya sama, oh hasilnya lebih baik gitu. Gak bisa. Hasil lebih baik kita harus juga extra miles. Jadi kalau saudara mengerti petunjuk-petunjuk yang saya terima itu berdasarkan hikmat. Rata-rata 80%, 20%nya profetik. Berdasarkan hikmat. Oke ya. Nah hari ini saya akan membahas mengenai menerima pertolongan Roh Kudus, mengingatkan dan memberikan hikmat. Boleh dibaca sama-sama? Menerima pertolongan Roh Kudus, mengingatkan dan memberikan. Jadi gini, siapa yang rindu mengalami kuasa Roh Kudus? Lambaikan tangan saudara. Ada satu fitur yang gak boleh kelewat, rugi banget, yaitu terimalah pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan dan memberikan hikmat. Rugi kalau nggak ambil, ya. Ini tersedia bagi kita semua, yaitu mengingatkan dan memberikan hikmat. Dan ini bisa terjadi setiap hari. Bukan hari Minggu saja, setiap hari ketika Anda berdoa pagi, mintalah hikmat. Ketika doa pagi, setelah berbahasa roh minta apa? Benar. Karena 2024, ini kabar baik, tapi kabar buruk bagi dunia. Beberapa nubuatan semuanya malahnya sudah digenapi dan terus terjadi. Bencana makin parah, betul ya? The rise of terrorism terjadi kan? Rusia sekarang diserbu kan? Jangan pikir Indonesia nanti lewat. Di sini sarangnya. Ini karena lagi pemilu aja. Mereka berharap mereka menang, saudara. Ternyata mereka nggak bisa masuk. Tutup semua celah politiknya. Nah, jadi kita perlu setiap hari apa? Minta hikmat. Banyak yang berpikir harga emas naik kita beli. Saudaraku, harga emas naik itu kenapa? Dibeli Cina. Cina borong emas batangan. Mereka punya rencana yang pasti tidak baik. Kelangkaan emas itu, ini yang ahli ekonomi, ahli trading, ahli falas jual beli, akan membuat bencana baru secara ekonomi. Harga emas 1.200.000 itu udah tidak masuk akal. Karena emas tidak liquid. Pasti tahu orang-orang yang ahli keuangan nih. Kenapa terus-menerus diborong emas? Cadangan emas Cina itu terus bertambah. Ada 3 negara yang ngeborong emas begitu banyak.
Sehingga emas dibuat sengaja naik, saudaraku ya. Bencana ekonomi sebentar lagi datang ke atas dunia. Tapi saya mau beritahu gini, bagi kita nggak ngefek, saudaraku. Beneran. Bagi kita nggak ngefek. Kenapa? Pertama, kita emang nggak nimbun emas. Kedua, kita nggak makan emas. Kita makannya nasi. Ya? Ya kan? Kalau ada emas banyak, nggak ada beras juga buat apa? Emasnya nggak bisa ditanak nasi kan? Dijual, kalau nggak ada yang mau beli, kalau harganya rendah. Sayang kan jualnya kan? Bisa, tapi rugi gitu kan. Jadi lapar dong. Nah, oke. Tapi 2024, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Dengar kabar dari surga adalah waktu kita naik. Di saat kondisi dunia parah, tragedi terjadi, teroris, gempa bumi, banjir di mana-mana, rumah kerendam, saudaraku ya. Kalau Jakarta biasa, Semarang biasa, tapi daerah-daerah lain, saudara. Ekonomi turun. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, saudaraku, ketika Mark Zuckerberg dipanggil sama anggota DPR Senat di Amerika, disuruh tanggung jawab karena konten-kontennya tersebut dari Facebook, dari Instagram, itu dianggap merusak, membuat kecanduan. Perubahan policy YouTube segala macam terjadi. Sekarang post hal simple aja, saudara diblok. Bener nggak? Udah pernah nyobain? Iya. TikTok sudah dilarang di Amerika. Tunggu pembalasan Cina. Ya, tapi memang Cina sudah larang dari dulu, Google dan Facebook udah dilarang dari dulu. Saya beritahu ya, disruption akan terjadi pada dunia online. Kan saya bilang 10 tahun ya, ingat ya? Enggak, lebih cepat. Tapi buat kita, ini kabar baik. Karena kita punya hikmat. Yang bisa mengerti katakan amin? Yang membedakan kita dan orang dunia secara bisnis, usaha, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, profesi adalah hikmat. Yang membedakan antara dunia dan kita adalah, dan 2024 Great Commission Church itu keturunan karunia, keturunan itu kejatuhan, karunia hikmat yang luar biasa. Karunia hikmat di gereja ini akan melebihi tanda ajaib dan tanda ajaib mujizat itu ribuan tiap tahun. Akan melebihi. Dan saya rindu melihat dan menyambut pekerjaan Roh Kudus menjadi jemaat yang penuh hikmat. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena hikmat akan memimpin hidupmu. Hikmat akan menjunjung engkau. Hikmat akan memelihara engkau. Hikmat akan menjaga engkau. Tangan kanan dan kiri penuh dengan tangan panjang. Tangan kanan dan kiri penuh dengan panjang umur, hormat, kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jadi mari teguhkan hati saudara. Jangan takut. Lihat berita wajib. Jangan orang katroan. Ini itu nggak tahu. Katroan itu apa bahasa Indonesia ya? Ketinggalan, tidak cutting edge lah begitu. Jadi itu bahasa apa lagi tidak update gitu ya. Tidak mengikuti perkembangan dunia gitu ya. Ikutilah perkembangan dunia. Indonesia apalagi, selidiki, ikuti. Ya, ikuti perkembangan dunia. Tapi setelah itu berdoalah minta hikmat. PHK besar-besaran catat akan terjadi sebentar lagi. Ya. Tapi kalau saudara berhikmat, saudara tidak akan di PHK. Orang yang tidak berhikmat itu ada di nomor 1 akan di PHK. Saudara ada di nomor, kalau karyawannya 100, nomor 99. Karena perusahaan akan rugi kehilangan saudara. Karyawan penuh hikmat itu kalau bisa, jangan keluar seumur hidup. Seperti itu ya. Nah jadi apa yang membedakan adalah apa? Hikmat. Orang-orang akan sakit terus. Kena wabah ini, setiap wabah selalu kena. Kalau COVID ada gelombang 9, setiap gelombang kena. COVID. Ispa, kita tidak satu pun akan kena. Yang bisa mengerti katakan amin. Orang berhikmat, saudaraku. Mau Jepang, mau Korea, bakteri Jepang, TPPS itu namanya begitu ya singkatannya. Apapun namanya. HIV itu sekarang tinggi banget di Indonesia loh. Bandung itu paling tinggi setelah Jakarta. Tapi mau apapun nama virusnya saudaraku, karena kita berhikmat, hikmat akan memelihara hidup kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu mau mengingatkan dan memberikan hikmat. Karena itu tugas dia.
Dia itu memang pribadinya penolong. Dia ada, perhatikan. Dia ada bukan buat meninggikan diri. Dia ada dalam hidup saudara untuk menolong saya dan saudara. Kalau saudara pelajari, Roh Kudus tidak ingin saudara sembah-sembah. Betul. Karena dia membawa kita kepada siapa? Yesus. Dia ingin penyembahan itu kepada Yesus. Jadi Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kuasa itu diturunkan untuk menolong kita. Dia memang ada untuk menolong. Kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa sehari-hari, kalau kita berdoa pagi-pagi, kita berbahasa roh, Roh Kudus hadir berkata, apa yang saya bisa bantu hari ini? Apa yang saya bisa tolong hari ini? Kalau mau ngomongin service excellent itu Roh Kudus. Karena bukan cuma nanya apa yang bisa saya bantu, tapi dia bisa melakukan segala perkara. Jadi begitu doa bahasa roh pagi-pagi, minta apa? Bilang kiri kanan, habis doa bahasa roh pagi-pagi, minta hikmat. Bilang kiri kanan, setiap pagi, bilang kiri kanan. Meminta, setiap pagi meminta hikmat. Setiap pagi. Nanti saudara kena kecemerlangan roh Allah dalam bisnis saudara. Kecemerlangan roh Allah dalam profesi saudara. Dalam parenting saudara. Di dalam rumah tangga saudara. Dalam hobi Anda. Kalau Anda suka hobi Anda jadi cemerlang dalam hobi juga. Karena hikmat dia itu tidak terbatas. Tinggal kita mau ngelakuin apa enggak. Jadi setiap pagi saudara berdoa minta hikmat. Gitu ya. Dan hikmat itu akan turun bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi memang Roh Kudus itu diberikan kepada seseorang yang mengasihi Tuhan. Artinya sudah lahir baru. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ayat 16-nya, aku akan minta pada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama. Kalau kita sudah lahir baru dan mengasihi Tuhan, di dalam hati kita ada kasih kita kepada Tuhan. Memang Tuhan dulu yang mengasihi kita. Karena surplus kasih Tuhan kita kembalikan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Roh Kudus diberikan. Ayat berikutnya yaitu roh kebenaran. Ini boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu sama-sama roh dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya saya bilang doa bahasa roh dulu. Supaya kamu ingat ada siapa di dalam kamu. Supaya kamu terkonek dengan frekuensi yang benar dengan Roh Kudus. Roh kebenaran dunia tidak terima. Jadi gini, dunia akan anti hikmat Roh Kudus. Tidak diterima. Hikmat Roh Kudus itu tidak akan pernah diterima oleh dunia. Karena itu saudaraku, pasti tidak populer hikmat yang saudara terima. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak kenal. Bagi dunia ini mazhab aneh. Roh Kudus ini hikmat surgawi itu mazhab aneh. Ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Tapi kita tahu ini memang Roh Kudus memberikan. Karena kita berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Yang bisa mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, kita semua termasuk jemaat Great Commission Church itu tidak, terutama di kita ya, itu tidak kekurangan mujizat tanda ajaib. Tidak kekurangan mujizat kesembuhan atau gift of healings. Kita tidak kekurangan gift of speaking tongues. Bahkan saya bisa menerjemahkan bahasa roh juga. Kita tidak kekurangan, saya menerjemahkan buat saudara. Bukan menerjemahkan, menafsirkan. Bukan menerjemahkan, tapi menafsirkan. Saya menafsirkannya buat saudara setiap. Kita juga tidak kurang discernment. Kita cuma kurang hikmat. Bukan cuma kita, tapi semua orang Kristen itu kurang hikmat. Karena itu hikmat akan dilepaskan secara luar biasa. Pada semua gereja Tuhan yang menginginkannya. Di akhir zaman. Setelah goncangan besar terjadi, saudaraku, ini akan terjadi tuaian yang besar. Karena itu 2024, itu semua
orang Kristen mengalami suatu pukulan hebat pasca COVID agar tidak pernah bangkit secara ekonomi. Secara gangguan alam. Saudara masih ingat saya kasih penglihatan cuaca ekstrim ya? Rio de Janeiro, Brasil. 60 derajat. 58 tepatnya. 58 sampai 60. 58 derajat sampai 60 ya. Kita aja 30 udah buka baju. Udah buka baju, kalau di depan AC, ada kulkas, di depan kulkas. 60 itu kalau gak salah, air jadi hangat. Saudara bisa bikin telur rebus. Didiamin berapa lama gitu, lama-lama setengah matang lah, bukan matang telurnya. Bisa. Jemur di panas, matahari terik-terik. Nanti airnya jadi hangat gitu. Kita 50 tuh, itu kan lebih dari padang gurun, saudara. Lebih dari gurun Sahara. Itu berapa yang tewas itu ya di Rio de Janeiro ya. Kejadian ya berapa hari lalu dan sampai hari ini. Mereka udah gak bisa kerja. Saya pernah ke Newcastle saudaraku ya. Diajak Pastor Keith Edwards. Untuk waktu itu dia ajak saya lihat gereja-gereja cabang dia. Newcastle yang di Australia bukan di Inggris. Itu 3, 4 dan itu pekerjaan jam 2 tutup semua. Kantor semua tutup kecuali bank dan pemerintah. Mereka semua pergi ke pantai. Ke danau, di sana danau ya. Newcastle itu danau. Itu danau yang terbesar di dunia, mereka di pinggir danau rendang. Orang buka baju di jalan. Mereka udah mau mati ya. Ibadah juga udah pakai AC. Ada es batu. Es batu minum, ada asyik bawa air es batu. Orang-orang tua itu udah mau pingsan semua. Seperti itu. Apalagi 50. Saya tahu 3-4 itu rasanya luar biasa. Saya jemur baju 3 menit. Saya sama istri saya jemur baju. 3 menit kering saudara. Jemur, udah kering lagi gitu ya. Makanya orang bule itu paling takut kena kanker kulit. Karena gitulah ya. Sinar UV teriknya luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan nikmat. Saya banyak sekali dimintain nasihat, banyak orang ya. Dari saudara, keluarga, family, teman, jemaat kerja lainnya. Dan saya berikan hikmat. Tapi mereka tidak mengenali hikmat. Saya bilang ke banyak orang nih benerannya. Yang single mau menikah, saya beritahu. Sebagai hamba Allah saya beritahu. Saya kasih tahu hati ke hati. Dia tidak seiman sepadan. Nekat. Jadi neraka akhirnya. Berapa sudah bercerai. Nikah di gereja lain udah pisah. Ada yang suka dipukulin saudara. Saya beri nasihat. Nasihatnya isinya hikmat. Kalau pacaran saja sudah mukulin, nanti nikah lebih dari itu. Jadian kan. Nekat. Masuk ke keluarga. Marah. Keluar. Bilang saya sesat. Paksa nikah. Cari pendeta lain. Akhirnya. Jadian juga. Semua masalah-masalah rumah tangga. Ketidakbahagiaan rumah tangga. Itu karena kurang hikmat. Bukan kurang kaya. Bukan kurang ganteng. Bukan kurang cantik. Atau kurang anak. Tapi kurang hikmat. Yang bisa mengerti katakan amin. Semua masalah-masalah ekonomi, keuangan itu biasanya bukan karena kurang uang lebih banyak. Karena ada orang gaji 8 juta cukup bisa sekolah berbahagia. Ada orang betulan ya. Ada jemaat gereja lain income 70 juta konsultasi profetik sama saya nggak ini. Membuka pabrik dia tanya gimana prospeknya, saya nggak mau jawab. Saya bukan dukun saudaraku. Silahkan saudara tanya ke bawah saudara, saya bilang. Enak aja. Kalau mau karunia ke sini, mau dihibur di sana, mau berjemaat di sana. Saya bilang, tapi saya mau tanya dulu, kenapa kamu 70 juta nggak cukup? Dia kasih list sama saya 70 juta dan memang nggak cukup. Gaya hidup. Contohnya mobilnya BMW. Bensinnya jangan lupa
Mobilnya semua di atas 2000 cc, 3000 cc. Pajak mobilnya, sopirnya. Jadi yang 70 juta kalah sama yang 10 juta. 10 juta bahagia berkemenangan, bisa liburan. Yang 70 juta kurang, berhutang. Disita pabriknya. Jadi bukan masalah berapa banyak uangnya, tapi berapa hikmat saudara. Kalau memang benar-benar kurang, hikmat akan menambahkannya sehingga menjadi cukup. Yang bisa mengerti katakan amin. Minggu lalu yang datang saya ceritakan ya. Sebagian besar semua hadir. Contohnya saudaraku, saya dapat hikmat jualan payung. Masih ingat? Jual frozen food. Tanpa harus mengganggu jam kerja saya. Bisa, ibu-ibu apalagi. Ibu-ibu bisa, kalau nggak bekerja, wah saudaraku. Ibu-ibu nggak kerja di rumah, cuma antar jemput anak, berhikmatlah. Saudara bisa mendapatkan banyak sekali dari Tuhan hikmat. Dan membantu suami saudara secara keuangan. Kecuali ibu-ibu udah kerja, nah itu berat saudaraku. Udah kerja, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Itu saya kasih 2 jempol buat ibu-ibu yang kerja. Luar biasa. Kan kalau suami kan anak, kita tidak menyusui, kita tidak melahirkan. Kalau ada apa-apa anak nyarinya siapa? Ibunya. Kalau sakit nyariin siapa? Ibunya. Saya kasih 2 jempol. Makanya wanita itu dikatakan lebih kuat dan lebih rohani. Iya, dalam banyak kasus begitulah memang kenyataannya. Lebih kuat dan lebih rohani dari bapak-bapak begitu ya. Tapi tidak semua lah, banyak bapak-bapak rohani betul-betul lebih rohani begitu ya. Tapi mayoritas begitulah. Jadi karena kekurangan hikmat. Nah Bapak Ibu Saudara, syarat saya mau bagi 4 hal. Semoga oleh kasih karunia Tuhan tidak usah bersambung. Karena minggu depan kita sudah masuk ke Paskah. Ya, Jumat Agung kan, lalu minggu Paskah. Oh ya, jangan lupa yang lagi puasa. Semua yang lagi puasa lambaikan tangan. Oke. Saya ingatkan, saya teguhkan, esensi puasa adalah doa puasa. Jangan dihilangkan kata doanya. Jadi doa dengan sarana puasa membuat doa kita lebih tajam dan efektif dengan cara berpuasa. Jadi kalau doanya dihilang, cuman puasa doang jadi cuma diet. Jadi harus ada kata doanya. Bahkan kalau puasanya Anda break, misalnya Anda nggak enak badan dan break, nggak apa-apa. Nanti tambahin aja di hari Sabtu atau Minggu ya. Kan ini bukan hukum Taurat, doa puasa itu. Fleksibel, tapi tetap berdoa. Kalau betul tetap berdoa, esensinya dapat. Karena esensi puasa adalah doa, puasa. Di doanya dengan sarana berpuasa. Jangan dipotong puasa aja. Jadi tetap semangat, yang penting doanya. Ya, ambil waktu pada saat Anda nggak makan tersebut, Anda doa. Anda skip makan pagi, berarti doalah di pagi hari tersebut. Biasanya makan berapa lama? 15-20 menit. Berdoalah selama Anda makan. Itu saja. Ya, dan sebelum tidur pagi seperti biasa. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah, untuk menerima pertolongan Roh Kudus, yaitu dia mengingatkan berhikmat. Syaratnya, ini nomor 1 ya. Syarat menerima ada rendah hati. Sama-sama katakan syarat menerima rendah. Kalau Roh Kudus gak ada, saya gak mau jadi pendeta. Saya gak mau jadi orang Kristen. Lebih banyak agama lain yang lebih saleh menurut saya. Tapi karena Roh Kudus ada, kekristenan bukan jadi agama sekedar saleh. Tapi yang mengalami dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama kesalehan. Itu yang Ayub salah pikir tentang iman kepada Tuhan. Dipikir sekedar mengikuti aturan-aturan dan menjadi saleh. Tidak, tapi bicara hubungan. Mengenal Tuhan bukan kata orang. Tapi secara pribadi. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu saya dengan rendah hati mau menerima. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan, memberikan hikmat. Saya nantikan setiap hari. Kalau Roh Kudus pagi-pagi bilang apa bisa saya bantu, saya bilang saya langsung ngacung. Hikmat gitu. Karena hikmat akan meluruskan jalan saya. Sangat sering dijumpai ada orang-orang tuh karena pembawaan adat atau tabiatnya itu anti diberitahu. Anti instruksi.
Jadi anti di reminder saudaraku. Ketika orang mengingatkan atau Roh Kudus mengingatkan, emosi. Kenapa sih harus diingatkan? Saya udah tahu. Kenapa Roh Kudus harus mengingatkan saya? Saya nggak butuh diingatkan, saya udah tahu. Nah, hal-hal seperti ini membuat Roh Kudus tidak bisa berfungsi karena kita memang tidak mau diingatkan. Memang kita tidak merasa membutuhkan nikmat. Jadi bagaimana dia mau melakukan bagiannya kalau kita menutup pintu kita? Contoh anak umur 5 tahun, saudaraku. Ini kan anak kecil ya, tapi kadang tabiat kekanak-kanakan itu dibawa sampai tua. Ayahnya tahu nih anak kalau bawa barang pasti jatuh. Jalannya belok-belok begitu ya. Jadi ayahnya ajak anaknya beli minuman. Terus dia pilih minuman yang paling mahal, toppingnya paling banyak gitu ya. Apa aja dia pergi ke Starbucks atau kemana gitu. Ayahnya bilang, udah papa bawain. Nanti tumpah deh. Marah anaknya. Umur 5 tahun. Bisa. Nggak usah dibawain bisa. Marah-marah. Bapaknya mengalah daripada terjadi keributan di kasir. Diberikanlah minuman tersebut. Dan ketika anaknya berjalan, beberapa langkah kemudian yang terjadi adalah tumpah. Tapi kanak-kanakan tuh gitu. Merasa hebat, merasa bisa, merasa tahu. Gak usah diingetin, gue tahu. Kayak gue goblok aja mesti diingetin gitu kan. Anak kecil suka, bisa. Jadi banyak orang gede tuh kayak anak kecil mau membuktikan diri gitu. Entah ke Tuhan atau ke siapa, gue bisa. Saudaraku, Anda tidak perlu membuktikan diri engkau bisa. Engkau jadi bisa aja, itu sudah membuktikan diri otomatis. Tidak perlu pengumuman kau bisa. Orang bisa tuh tidak perlu cerita dia bisa. Karena kebisaannya akan membuktikan bahwa dia bisa. Tanpa dia mengumumkan, dia bisa. Dari buahnya. Yang bisa mengerti katakan yes. Atau parenting ya, ngajarin anaknya setelah makan, balikin sambelnya, sendoknya taruh di belakang, atau kalau mau ekstra mayo cuci piring gitu kan. Kadang anak-anak marah-marah. Ya. Kenapa sih ngingetin terus? Udah tahu ini sambal harus dibalikin, udah tahu makanan bisa dibuang, udah tahu. Tapi ujungnya kenapa ayahnya mengingatkan? Karena dia tahu anaknya tukang lupa. Tidak dilakukan. Nah kadang kita juga gak dewasa saudara. Kalau Roh Kudus mengingatkan atau menasihati kita, memberikan nikmat, kita marah. Roh Kudus itu mengingatkan bukan karena tidak percaya kepada kita. Justru dia percaya kita mampu. Maka kita diingatkan karena Roh Kudus tahu kita mampu. Hanya butuh diingatkan saja untuk kita bisa melakukannya dengan sempurna begitu. Roh Kudus mau menuntun hidup kita agar berhasil dan beruntung. Agar hidup kita berhasil dan beruntung. Keberuntungan itu ada karena berkat Tuhan. Roh Kudus mau kita mengalami janji Tuhan hidup berkelimpahan. Dan diluputkan dari berbagai hal buruk. Dia menolong kita. Karena itu dia mengingatkan dan memberikan hikmat. Amsal 13 ayat 10. Boleh ditayangkan? Baca sama-sama. 1, 2, 3 keangkuhan. 1, 2, 3 keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat, keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Debat kusir, ribut, bos bawahan, suami istri, anak orang tua. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai firman Tuhan menjelaskan ternyata hikmat itu juga bisa turun melalui nasihat. Jadi kan tadi saya bilang mulai doa pagi ya. Tapi juga bisa berikutnya melalui nasihat. Bilang kira-kira melalui nasihat. Nah ini.
Kalau ada orang menasehati, diserben dulu, dibedakan dulu. Kalau nasihatnya itu memuaskan nafsu mata, memuaskan nafsu apa? Daging, dan gengsi, pasti bukan dari Bapa. Hikmat datangnya dari Bapa. Bapa tidak mungkin memberikan hikmat yang isinya memuaskan nafsu, mengumbar nafsumu, nafsu mata dan daging, dan mengumbar gengsi. Jadi kalau ada orang ngasih nasihat A dan B, dilihat dulu kontennya. Bukan semua nasihat itu hikmat. Bahkan sebagian besar nasihat itu bukan hikmat. Karena lahir dari sistem dunia yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Sistem Babel. Jadi kalau ada seseorang memberi nasihat saudara untuk berhutang sebanyak mungkin, itu pasti bukan hikmat. Untuk menjadi tamak, itu pasti bukan hikmat. Untuk menjadi glojo, rakus, mempengaruhi saudara membeli lebih banyak di luar kebutuhan saudara. Dengan cara strategi marketing apapun, itu bukan hikmat. Kalau ada seseorang yang mengajari Anda jurus selingkuh gak ketahuan pasangan, itu pasti bukan hikmat. Kalau ada saudara memberi nasihat cara korupsi tapi legal, itu pasti bukan, karena gak ada korupsi itu legal. Jadi saudara lihat dulu siapa yang ngasih. Tidak semua orang kaya, bahkan mayoritas orang kaya akan memberi nasihat dunia. Tapi orang yang kaya dari Tuhan, 3-4 keturunannya tidak mengemis meminta, selalu memberi dan tidak pernah berhutang. Itu orang kaya sesuai kerajaan Allah, kaya standarnya itu. Jadi segala jenis yang memuaskan nafsu, segala jenis nasihat yang mengumbar hawa nafsu, yang mengumbar gengsi, itu bukan yang dikatakan Amsal 13 ayat 10. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat punya hikmat. Nah ini maksudnya hikmat adalah yang dari Bapa. Saya nggak akan bahas lebih jauh ya, udah 3 minggu saya bahas itu cara membedakan hikmat dunia sama bukan. Kalau hikmat dunia selalu memuaskan gengsi, memuaskan nafsu daging, memuaskan mata. Tadi poin pertama hari ini saya mau bahas bahwa syarat kita untuk menerima hikmat dan diingatkan Roh Kudus adalah rendah hati. Katakan syaratnya rendah hati. Saya mau lanjut kedua. Ini penting karena 2024 open bookmark saudara di sini penuh hikmat. Yang lain cuma buah dari penuh hikmat. Yang bisa mengerti katakan amin. Tadi yang pertama syaratnya apa? Rendah. Yang kedua, inginkan nasihat hikmat. Inginkan nasihat hikmat. Sama-sama katakan inginkan nasihat hikmat. Saya lanjut, hindari tipu daya anti nasihat. Katakan hindari tipu daya anti nasihat. Anti nasihat itu roh rebellious. Biasanya anti pimpinan rohani. Karena hikmat itu bicara nasihat rohani. Jadi inginkan nasihat hikmat, hindari tipu daya anti nasihat. Anti nasihat yang rohani ya tentunya. Bukan nasihat supaya berdosa gak ketahuan, bukan. Ini kita bicara hikmat yang dari Bapa ya. Jadi inginkan dulu, saya butuh hikmat. Dan saya akan menghindari roh anti nasihat. Karena firman Tuhan katakan Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 12 ayat 15. Ini firman Tuhan ya. Boleh ditayangkan? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam. Orang bodoh mengira hidupnya lurus. Padahal lurusnya dia itu bengkok saudaraku. Orang bodoh berpikir pendek. Orang selingkuh, zina, koruptor, fitnah, tukang gibah,
tukang bully hamba Tuhan, tukang bully otoritas itu berpikir jangka pendek. Dia pikir jalannya lurus. Tetapi jalan orang bodoh lurus itu dalam anggapannya sendiri. Lanjut sama-sama. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Saudaraku, saudara perhatikan 9 karunia. Ini jarang loh orang khotbah ini. 9 karunia Roh Kudus. Itu ada kebajikan. Goodness. Indonesia ada kebajikan. Goodness atau kebajikan adalah hasil penuh hikmat. Gua Roh Kudus ya, nanti kita bahas ya tentang goodness belum, meekness juga belum. Kelemah lembutan nanti. Dikit-dikit supaya bisa aplikasi, kalau langsung dibagiin gak sempat aplikasi. Amsal 12, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ya? Jadi saudaraku, ketika kita mendapat nasihat hikmat, kita adalah orang bijak. Orang bijak. Jadi tadi yang pertama saya sudah bagikan poin pertama, syaratnya rendah hati. Katakan syarat rendah hati. Yang kedua, inginkan nasihat hikmat. Katakan inginkan nasihat hikmat. Hindari tipu daya anti nasihat. Saya harus kasih sharing contoh supaya mendarat. Supaya ini jangan di atas gitu ya, lalu saudara pulang aplikasinya apa gitu. Harus banyak contoh. Izinkan saya membagi segala sesuatu yang telah saya alami. Bukan kata orang sebagai contoh yang bisa diambil hikmatnya. Suatu hari saya ke rumah seseorang, saudara. Orang tersebut bukan untuk pemberkatan, saya memang kunjungan aja gitu. Maksudnya karena kenal dekat sudah lama. Jadi dia pindah dekat rumah saya, apa salahnya saya mengunjungi. Bukan karena saya pelayanan memuduskan rumahnya, bukan. Karena memang dekat aja rumahnya, jadi saya datang. Tapi dia tahu betul saya ini pendeta, karena sering berkonsultasi sama saya, minta didoakan juga kalau sakit. Supaya dia tahu saya ini pendeta. Nah saya ke rumah tersebut dan ngobrol-ngobrol diajak ke kebun belakang. Jadi kebun belakang itu ternyata terbuka. Kan jadi segar ya, terus rumput gitu ya. Tapi antara halaman dan itu ada teras. Dia bangun sendiri. Nah terasnya itu dia keramik. Tegel keramik. Tapi dia tidak menambahkan kanopi. Ini yang punya teras tahu ya. Di rumah itu kalau ada teras tidak ditambahkan kanopi, airnya pasti masuk. Dan air itu bisa sampai 1,5 meter dia basah. Jadi Anda harus tambahkan kanopi atau apapun, tenda atau apapun supaya tidak basah. Lalu ketika ngobrol-ngobrol, saya turun hikmat. Saya bilang, saya beri nasihat hikmat. Dek, ini penting banget. Ini perlu ditambahin atap. Nanti kalau ada air, licin orang bisa celaka. Dia jawab, panjang lebar. Saya gak mau debat kusir. Intinya dia bilang, gak apa-apa udah biasa. Siapa juga yang mau licin-licin ke sini. Tinggal lihat gini. Saya udah gak mau debat kusir. Nah untungnya apa buat saya? Tapi sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan dia dari kecelakaan. Hikmat akan menjaga dan melindungi engkau. Beberapa hari kemudian, anggota keluarganya jatuh dan patah 3 bagian. Potong. 3 bagian. Patah. Ibu-ibu lagi. Udah berumur lagi. Diteleponlah saya, minta mujizat tanda ajaib tangan nyambung tanpa operasi. Saya beritahu ya, karunia kesembuhan tuh gak penting dan gak perlu kalau lebih baik mencegah daripada saya suruh gips saja. Saya doakan, tersambung karena memang juga di gips.
Mungkin dia pikir berhemat ya, tinggal nelpon saya gratis. Banyak orang kan gitu ya. Cari gratisan gitu, ngasih persembahan kagak, ngomong terima kasih juga kagak gitu kan. Nanti gak sembuh bilang saya sesat. Gitu. Bagi saya gak ada untungnya saudara. Nasihat, saya memberi nasihat hikmat, dia injak-injak ya, udah bagus saya mau ngasih nasihat. Saya doakan juga, dia sembuh ya sudah bagi saya. Dia hanya menyedot waktu dan pikiran saya, ya sudah karena saya memang harus mengasihi jiwa-jiwa dan dia minta tolong ya saya tolong. Tapi gini, itu semua tidak perlu terjadi kalau dia dengan rendah hati bilang paling tidak, oke Pak Pendeta saya pertimbangkan dulu ngobrol sama istri saya. Nanti kalau menurut kita itu masuk akal kita pasang. Jangan langsung ditangkis dong. Dia. Terus dia bilang, Pak Pendeta benar ya, harusnya saya ikutin. Saya diem aja. Saya tadi mau bilang gini, udah saya bilangin juga apa. Cuma nanti kalau saya bilang gitu dia kesel, ya udahlah. Ya jadinya saya juga ikut menderita. Kan juga jadi dengar kisah dia, dicurhatin, doain yang patah 3 bagian. Patah itu serius loh bagi orang tua. Bagi kita aja itu serius banget saudaraku. Oke, saya lanjut ya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia? Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia? Bijak. Saya lanjut ya. Waktu saya masih bisa. Ini dalam konteks kita mengerti bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat itu dapat muncul dari nasihat. Nasihat yang dari surga tentunya, bukan nasihat yang memuaskan hawa nafsu dan tadi ya. Nasihat orang yang rohani yang berhikmat tentunya. Saya lanjutkan ya. Suatu hari saya diminta nasihat. Ada pasangan muda ketemu saudaraku di sebuah mall. Di mall itu kan ada banyak apa? Banyak pameran, salah satunya pameran rumah tanpa DP. Di kemudian hari setelah ketemu ngobrol-ngobrol, kemudian hari dia datang ke kantor saya di Hyper Square, ngajak ngobrol. Dulu di Hyper Square. Ngomongin ini karena ada tawaran menggiurkan DP 0%. Lalu saya tanya terperinci sama dia, berapa income-nya, ini di mana, lokasinya di mana. Lalu karena dia minta nasihat, ya saya kasih nasihat. Masa saya bilang pikir sendiri enak aja. Nanti saya disalahin lagi gitu kan. Akhirnya saya kasih nasihat sejujur-jujurnya. Dan turunlah hikmat saya beritahu. Itu tidak sesuai dengan income Anda yang tidak stabil. Dan lokasinya juga di kemudian hari belum tentu beres itu pengembangnya. Dan dijual juga gak akan laku soalnya jauh banget. Makanya dia tanpa DP. Kalau rumahnya strategis dan bagus dipakai DP tinggi juga dibeli. Ada alasan. Tapi situasi kondisi keuangan Anda belum cukup stabil. Udah. Masih bagusnya dia bilang terima kasih sih dia pikirin. Tapi ternyata akhirnya nasihat itu kalah sama nasihat-nasihat orang lain. Kapan lagi DP 0 dibeli. Dan akhirnya bertahun-tahun jadi pergumulan finansial tiap bulan utang sana utang sini. Ya jadi miskin. Anak sakit gak punya uang. Makan susah. Gara-gara keputusan tidak berhikmat sekali. Ditanggung belasan tahun. Lalu ketika dia mau jual benar juga hikmatnya tadi. Nggak ada yang mau beli harganya turun banget. Ini saya kasih hikmat ya. Jika pendapatan Anda di atas 12 juta mau KPR dalam rangka pembelajaran iman. Cicilan nggak boleh lebih 30%. Nah itu udah aturan dari Bank BI begitu ya. Kalau minjem uang itu cicilannya nggak boleh lebih 30% dari income. Tapi hikmatnya saya beritahu kalau penghasilan Anda di bawah 12 juta. Jangan nyicil lewat 20%. Nggak akan bisa. Percaya aja udah. Nasihat saya. Jadi kalau income Anda 10 juta. Cicilan Anda itu nggak boleh lebih dari 2 juta. Bukan 30%. Kenapa? Kenapa?
Karena sekarang transportasi mahal, nasi mahal, beras mahal, sekolah mahal, semua harus pakai internet. Jadi itu rumus 30% itu harus dikaji ulang. Dulu kemana-mana gak macet, angkot murah. Sekarang mahal, dulu Gojek aja murah, sekarang Gojek mahal. Betul ya? Oke. Tadi kejadian terlilit hutang, menderita, hidup susah. Dijual gak laku, deadlock. Saya ceritakan lagi Bapak Ibu Saudara, biar mengerti nasihat hikmat itu seperti apa. Kan tadi udah kita baca ayatnya. Amsal 13 ayat 10. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai tahun 2013 kira-kira ya. Sampai 2015 kira-kira ya. Karena kita masih di C3 sih. Jadi kira-kira di tahun itu. Ada seorang ibu-ibu, wanita lah, wanita single gitu ya. Wanita single tapi punya anak gitu. Itu konsultasi sama life group leadernya. Dia bilang ada, ini kisah nyata ya. Tahun 2013 sampai 15, udah lama, udah 12 tahun yang lalu ini. Dia bilang ada tentara Jerman yang naksir dia lewat aplikasi dating begitu. Dan mau ngajak dia hidup bareng di Jerman. Tapi dia mau ke Indonesia tapi dia butuh uang untuk dokumennya itu ada bermasalah gitu. Untuk menebus dokumen. Terus KKP-nya ke rumah saya di Halis. Waktu itu saya masih di Blok H2. Malam-malam tuh KKP-nya datang. Pastor ini gimana? Ini keputusan penting kayaknya ini dia. Mau pindah ke Jerman katanya. Terus saya doakan. Saya beritahu. Kasih dia nasihat, saya bilang. Daripada kamu berharap sesuatu yang tidak pasti. Kamu berharap orang yang kamu tahu orangnya, fisiknya, bentuknya, bangun hubungan. Karena kamu pasti bilang jemaat itu dia pasti ketipu. Ini orang scam, bahasa sekarang love scam, dulu belum ada kata love scam. Lalu KKP-nya ngomong sama, waduh dibully habis-habisan, marah keluar gereja. Mau cari gereja yang tidak profetik katanya. Banyaklah cari gereja tidak profetik. Tidak ada karunia hikmat, bebas ngapain aja. Tidak mungkin gembalanya usil KKP aku campur. Gereja yang jangan sentuh saya. Ketemu tuh di BTC juga gereja jangan sentuh saya, gereja lain gitu. 1, 2 bulan, 3 bulan kemudian KKP-nya datang ke saya. Ternyata si ibu ini, si wanita ini ditipu puluhan juta. Dan sekarang ngutang kredit card. Ambil tarik untuk bayar orang di Jerman yang hilang. Pinjam duit sama anak rohani saya. Nah jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Amsal 19 ayat 20 boleh ditayangkan? Sama-sama kita baca. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat. Apalagi nasihatnya hikmah. Saya kasih cerita lagi. Ini orang-orang yang cilaka gara-gara keputusan sekali, cilaka bertahun-tahun. Mutusinnya gampang, pet. Ada orang tuh susah banget buat keputusan, ada orang yang gampangan dikit-dikit mutusin. Dua-duanya gak baik. Harus lebih cermat, yang cepat buat keputusan. Yang gak berani buat keputusan harus melangkah dengan iman. Tapi juga dengan iman, bukan dengan nekat gitu ya. Jadi ada seseorang saudaraku membeli kredit mobil sedan. Honda apa gitu. Lalu
gak bisa persepuluhan, dan minta doa mujizat, karena makan beli pamper susu juga gak bisa. Saya panggil lah, saya bedah kasusnya. Itu mah tidak butuh hikmat-hikmat gimana-gimana, soalnya ini mudah hikmatnya. Pendapatan dia 4 juta lebih, kredit mobilnya hampir 4 juta. Ya sudah, itu mah matematika sebenarnya. Benar gak? Gak usah ngomong, gak bisa perpuluhan. Gak beli pamper, makan juga gak bisa itu. Kenapa membuat pusing? Karena saya beriman. Dia pengusaha. Saya beriman, jadi supaya nanti jadi 40 juta. By faith katanya. Justru kalau by faith itu mencukupkan dengan apa yang ada. That is by faith saya bilang. Kalau mau benar-benar by faith itu jangan utang beli cash. By faith kan. Kalau belajar iman boleh. Belajar silakan. Silakan berutang dan belajar melunasin biar imannya naik. Tapi kalau sudah punya iman bukan gitu caranya. Jadi nasihat saya jual mobilnya. Jual. Ganti mobil bekas pick up. Yang ada AC. Jadi anak yang masih bayi dan istri juga nggak kepanasan. Tapi masih bisa pergi belanja ke gereja. Pakai mobil pick up yang ada AC. Nih, pride-nya nggak masuk harus Honda gini. Ya boleh aja kalau pendapatan 100 juta beli BMW, Honda apa aja juga boleh. Mau beli Alphard, tapi boleh aja. Tapi pendapatan lu tuh cuma 4 juta coy. Marah lu. Istrinya marah ke istri saya. Didamprat habis. Buset, panjang banget urusannya. Makanya saya malas kalau dimintain nasihat tuh malasnya begini ujung-ujungnya. Maunya bukan nasihat, maunya gini. Saya melihat kau menang ujian. In the name of Jesus, mujizat lunas. Saya bukan dukun. Firman Allah adalah ya dan amin. Mau menjadikan saya dukun ya? Enggak lah, nanti saya hilang urapan. Lu jual aja mobil lu. Gak bisa nyicil rumah, gampang jual rumahnya. Marah kan sama saya. Pasti marah kan. Tapi saya beritahu. Kalau nasihatnya memuaskan daging, emosional. Pasti itu bukan dari Tuhan. Gak bisa nyicil rumah gimana? Utang, pay later ini. Itu kan bukan nasihat dari Allah itu. Cari penasihat yang menyenangkan telinga Anda nanti. Jadinya hancur hidupmu. Terus akhirnya bener gak lama kemudian. Datang tuh ada ibadah, kita ada mududu mujizat keuangan datang. Masalahnya udah parah. Separah ini udah tak ceritain loh. Gara-gara gengsi. Kalau ibu-ibu yang punya bayi, kira-kira kalau pamper sudah dikencingin, diperakin, dibuang gak? Ini enggak. Tunggu 3 kali. Tunggu berak kencing 3 kali baru dibuang. Karena gak punya uang beli pampers. Segitu parahnya. Ngiritnya. Ngirit ekstremis itu saya bilang. Pantat anakmu jamuran loh. Masa harus 3 kali? Kalau udah diberakin buang, udah dikencingin sekali buang, bau. Belum, copot pasang lagi. Saya lihat sendiri kok. Tapi saya juga bingung ya. Udah marah-marah datang lagi. Heran saya juga. Apa saya itu jadi imut gitu, jadi cocok buat dibully atau gimana sih juga gak ngerti. Tapi akhirnya ya sedih aja saya selanjutnya ya. Tidak dilanjutkan. Hidupnya menderita sampai hari ini. Karena dalam segala begitu metode hidupnya. Saya lanjut. Di tahun 2018 saya mendapatkan penglihatan profetik. Yaitu hindari pembelian apartemen. Lalu turun itu hikmatnya kan. Penerapannya. Penglihatan profetiknya itu sebagian besar pengembang apartemen itu gak akan beres. Dan apartemen akan jatuh. Hikmatnya itu ya dihindari gitu. Lalu datang konsultasi seseorang ini. Saya beritahu dia ngomong gini. Pak Pendeta, mana buktinya?
Mana buktinya? Gini ya, kalau profetik ada buktinya bukan profetik. Kalau hikmat ada buktinya itu udah kejadian. Hikmat akan menjaga, melindungi supaya nggak kejadian. Kalau nunggu buktinya, berarti nunggu cilaka. Dan cilaka bener kan dia. Marah-marah minta bukti. Dia jangan nanya saya tuh kalau gitu. Kasus jujurnya, nekat dia beli. Hasilnya apa ya Pak? Persis yang dia beli, mangkrak. Jadi apartemen itu dijamin, utangnya banyak banget sama perusahaan lain. Yang punya perusahaan ini nyita seluruh gedung apartemen, kalah di pengadilan buat bayar. Yang di sini belum dibagi, bukan SHM, saya lupa istilahnya. Hak milik atau apa gitu. Jadi hilang semua. Hilang duit ratusan juta miliar, hilang. Gitu aja hilang. Nangis, minta mujizat biar ini kembali. Saya tadi mau bilang ini kan bukti dari yang Anda minta. Nah ini buktinya. Kejadian kan. Nggak mau lanjut ceritanya sedih. Gak pernah naik lagi tuh orang makin hancur aja hidup sampai hari ini. Karena gitu gayanya anti nasehat, anti hikmat. Semua hawa nafsu. Kaya, instan, ketika, hebat. Pasif income, gitu-gitu terus cara hidupnya nggak hikmat banget, dunia gengsi terus. No comment. Ini yang paling sedih ini nih. Jadi waktu pertama kali COVID Alpha itu Wuhan ya, itu gereja kita tuh online pertama di Bandung. Saya punya hamba Tuhan kenalan, saya kasih tahu semua hamba Tuhan kenal saya. Saya dapat penglihatan dari 2019 bulan Juni, bahwa belum ada namanya COVID, tapi virus ini melalui udara sebagainya akan datang, tapi Tuhan melindungi kita. Dan sekarang gereja kita online. Dan ini akan lama, saya bilang, ada gelombang 1, 2, dan 3. Terus dia jawabnya begini, kamu itu nabi masih muda. Saya kurang percaya sama Anda. Bukan kurang percaya, saya tidak percaya. Tahu nggak, besok juga udah hilang. Kan waktu itu Januari dia bilang April pasti hilang. Kamu tuh sudahlah jangan ganggu saya. Gitu. Ada berapa kata saya sensor apa ya gitu. Aduh sakit banget saudaraku. Untuk gitu gak saya bagi hikmat, diemin aja. Tapi kalau kita tahu ya orang lain mau cilaka kan kita jadi kasih tahu karena kita masih dia. Ya kan digituin ya sudahlah. Beberapa minggu berlalu muncul di Instagram. Jadi ini pasangan suami istri saya beritahu. Mati kena COVID. Mati beneran. Saya keluar air mata. Seandainya dia mau dengar. Jadi sebenarnya Roh Kudus mau tolong dia. Hikmat itu melalui saya. Yang dia kan udah tua, saya masih muda. Mungkin dipandang rendah atau gimana. Saya nggak tahu ada apa dengan orang yang lain baik-baik aja kok. Yang lain pada nggak setuju juga tapi nggak separah ini jawabnya. Oh dia berduka yang ditinggalkan karena suami istri satu meninggal tinggal sendirian bertahun-tahun menderita dia. Hilang. Gak recover. Amsal 9 ayat 9. Sama-sama kita baca. Berilah orang bijak nasihat. Maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya, orang bijak itu cari nasihat. Tapi ketika dia terima nasihat, dia pilih hikmat atau bukan. Hikmat atau bukan. Ciri-cirinya gampang. Segala sesuatu yang memuaskan gengsi, keinginan mata daging bukan dari Bapak. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat. Maka ia akan menjadi lebih, makin naik level bijaknya. Makin bijaksana. Makin wise. Jadi sudah bijak, dia cari nasihat. Orang bijak itu selalu cari nasihat. Orang gak bijak bilang jangan sentuh saya, jangan ganggu saya. Kumaai, jangan ganggu hidup saya. Semua rahasia, tidak boleh ada kasih masukan. Kayak gitu. Tapi orang bijaksana,
Jika diberi nasihat, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan Balik ke Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat. Sama-sama, dengarkanlah nasihat. Dan terimalah didikan. Supaya tapi bisa dipilah. Nasihat itu hikmat atau bukan. Tidak semua nasihat itu hikmat ya. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya sharing lagi ya. Jadi pendeta itu saya dimentor beberapa pendeta. Salah satunya ada pendeta yang juga dulu bos saya di marketplace. Saya dimentor dia. Lalu saya tanya sama beliau. Pak, saya perlu nggak ya sekolah S2 teologi ya? Karena S1 saya di Parahyangan. Bukan teologi ya. Lalu dia diam. Dia menjawab. Selama kamu masih bisa memungkinkan S2, penting. Karena kamu itu pemimpin tertinggi di gereja kamu sendiri. S2 teologi. Karena kamu leader. Buka wawasan. Dan masalah kredibilitas. Pendeta kan kredibilitasnya biasanya itu ditanya sekolah teologi dari mana. Ada beberapa pendeta lain, saya ceritain, saya mau sekolah teologi ya. Betul sekolah teologi ya. Sekarang yang saya pilih itu dulu masih di ruko sederhana, sekarang gedungnya udah bagus. Udah jadi salah satu terbagus yang di aliran Pantai Kosta Karismatik. Tapi pada waktu itu masih biasa aja sekolah teologi. Baru belakangan pada saat saya lulus dia bertumbuh pesat sekolah teologinya. Tapi gini, beberapa teman saya itu komplain banget saya sekolah teologi ya. Karena mereka lebih tua dari saya. Jarang memang ketemu pendeta seumur saya, jadi itu saya bergaul dengan orang lebih tua. Nah, jadi yang jadi masalah itu mereka itu tadinya pengusaha kaya, lalu dipanggil pendetanya, dijadiin pendeta. Jadi mereka merasa tidak butuh sekolah teologi karena kan mereka kan bukan pemimpin gerejanya. Tapi memberi masukannya tuh cukup gimana ya. Kamu tuh jangan sekolah teologi ya, nanti tolol gila katanya. Lihat pendeta ini, lihat ini, gak sekolah teologi ya. Disebut nama pendeta-pendeta yang gak sekolah teologi. Insinyur Niko gak sekolah teologi ya. Ini juga gak sekolah, tapi mereka akhirnya sekolah. Pada saat itu belum gitu kan. Ini tidak, gak usah, kayak gua juga bisa. Katanya. Buang waktu di tolol gila. Diketawa-ketawain tuh lagi kita minum. Padahal pendeta juga ini, kumpulan pendeta kita lagi ngopi, minum teh lah. Saya minum mereka ngopi, saya minum teh lah. Begitu lah. Mereka gak setuju tuh sekolah teologi ini tolol gila. Jadi dua nasihat. Saya lihat mana yang berhikmat, yang inilah. Yang ini, yang berhikmat. Yang kasih tahu. Saya bisa lihat dari nada-nadanya dia bicara bilang tolol gila aja itu udah gak berhikmat. Jadi saya ambil nasihat ini saya sekolah. Wow, ini marah-marah saya dibully. Mau tolol gila lu ya gitu. Ya, saya tahu betul dengarkan nasihat dan terima didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Berilah orang bijak nasihat maka yang menjadi lebih bijak. Aja orang benar maka itu akan bertambah. Jadi nasihat mentor saya ini saya dengar baik-baik. Yang itu kan cuma teman-teman dan saya laksanakan. Dan saya berhasil dan beruntung. Lalu berikutnya, dalam perjalanan hidup saya berikutnya. Ini bukan grup tolol gila tadi, grup yang lain. Udah itu saya mundur teratur aja. Malas nggak kumpul orang nggak berhikmat gini. Nah di grup baru ini lebih bijaksana, saudara. Jadi ada seseorang, ini bukan mentor saya yang tadi, yang lainnya. Yang juga lebih tua dan juga sering ajak ketemu, saya belajar dari dia gitu ya. Dia bilang sudah waktunya kamu full timer.
Dia bilang, Koko tahu dari mana? Karena kamu udah gak punya waktu buat keluarga. Kamu disekolahin kantor kamu program leadership di Singapura. Jadi program itu di Bangkok, Singapura, Bali. Buat CEO begitu ya. Keliling itu. Kuliahnya cuma beberapa minggu dalam satu semester dipadatkan. Kamu juga traveling keluar kota, keluar negeri karena kuliah tadi. Dan kalau kamu, jadi saya tuh di Bandung dari 30 hari paling 20 hari, 10 hari saya traveling. Begitu kamu pulang di rumah kamu tuh anak-anak rohani ngantri ketika kamu pulang kantor sampai jam 12 malam. Betul, rumah saya di H217 dulu tuh isinya anak rohani tiap hari. Keluarga kamu tidak terpelihara. Gereja tidak bisa. Waktu kamu gak ada. Lalu di tempat saya bekerja ada satu pendeta lagi. Ini orang yang lain tadi, orang berhikmat juga, udah tua. Dia bilang sama saya, kamu full timer Gi. Tinggalkan perusahaan. Perusahaan ini seperti menjanjikan, tapi panggilan Tuhan ada jaminan hidupmu. Dia kasih contoh, gembala senior saya, lihat hidupnya dipelihara jadi berkat. Dia full timer. Saya terima 2 nasihat itu. Tentu saja ada orang yang bilang gak usah gitu. Tapi saya mengidentifikasi ini 2 orang ini berhikmat. Dari situ saya berdoa, Tuhan ada 2 nasihat hikmat buat saya. Apakah konteksnya tepat buat saya lakukan sekarang? Lalu saya dapat mimpi supranatural. Mimpi yang begitu nyata untuk full timer. Tapi tanpa nasihat orang itu, saya tidak terusik menanyakan kepada Tuhan. Saya sudah terbiasa berkorban dan kerja over hour. Dan istri saya sudah terbiasa berkorban tidak ada waktu dengan saya. Jadi saya mengabaikannya bertahun-tahun. Anak saya yang kecil juga udah terbiasa jarang sama bapaknya. Tapi 2 nasihat orang bijak itu mengusik hati saya. Lalu saya berdoa dan saya mendapat penglihatan. Karena hikmat dari mereka. Ada seorang anak rohani saya, saudaraku. Ini memberi masukan kepada saya. Udah lama ya, mungkin ini sebelum gabung JKI ini. Di bawah 2015 ya. Pastor, sistem G12 di gereja kita itu berdampak buruk. Karena ada 12 orang yang telanjur pastor angkat karena ikut pastor dari awal. Dan tidak berkapasitas rohani. Mungkin mereka ada karena orang pertama. Tapi pastor masukin terus murid-murid di bawahnya sampai punya cucu rohani. Ini ngerusak kualitas rohani di gereja kita. Saya dengarkan. Dia kasih teori A, teori B. Saya dengar. Benar juga nih orang. Kebetulan dia gak masuk 12 pertama soalnya. Saya renungkan. Lalu saya terusik, saudaraku. Saya doakan sungguh-sungguh. Tuhan, apakah benar sistem G12 ini merusak kualitas? Ternyata saya dapat petunjuk dari Tuhan. Suruh belajar ke G12 yang di Solo. Gereja Pak Obaja, GBIK. Ketika saya belajar ke GBIK, ternyata GBIK sudah meninggalkan sistem G12 menjadi tanpa batas. Jadi sistem itu sudah mereka perbaharui karena ada cacat sistem model lama. Yang saya tidak tahu. Lalu saya panggil anak rohani saya. Terima kasih ya. Saya sudah belajar betul. Di tempat lain juga sudah diganti jadi tanpa batas. Siapapun berkualitas dia bisa naik di bawah pastor. Tanpa kecuali tidak perlu diselip-selipin di sana sini. Tidak perlu ada sistem 12 lagi. Sistem distrik lebih baik. Jadi meskipun dari anak rohani, dari jemaat, hikmat tetap hikmat. Kan dia juga sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus. Memang kelakuannya memang masih ada plus minus, tapi ternyata itu memang hikmat begitu. Dan saya bisa mengenali ini perlu ada kan bukan buat apa-apa, dia memberitahu juga, dia punya resiko kan nanti saya marahin kan. Dia mengambil resiko itu. Jadi saya pertimbangkan dan kita rubah sistemnya sehingga lebih baik dan memang butuh bertahun-tahun untuk keluar dari jerat G12. Itu sesuatu yang memang harus segera diperbaiki. Saya bertemu ketua sinode saya, Pak Adi Sutanto di JKI itu tahun 2015 mentahbiskan saya di sini bulan Agustus. Lalu kita berfellowship makan di Sate Sinta, ngobrol dengan beberapa pendeta.
Jadi beberapa pendeta di JKI itu mempermasalahkan tentang ada gereja JKI yang punya isu sesat, gereja besar yang dibilang sesat di Semarang. Tapi sama-sama satu sinode. Ditanyakan sama beliau, dikonfrontasi karena beliau ketua sinode. Tapi sebuah hikmat keluar dari mulutnya, saya pegang sampai hari ini. Beliau bilang gini, orang bisa bilang sesat, baik, buruk, tetapi dari buahnya kita tahu sesat atau tidak. Pohon baik atau buruk dari itu hikmat firman Allah dikontekstualkan dengan dia dengan bahasa sehari-hari. Sampai hari itu, sampai hari ini. Kalau ada orang menyesat-sesatkan orang lain, pendeta lain, saya diam saja. Saya ingat hikmat dari Pak Adi. Jangan bilang apa-apa. Lihat buahnya. Banyak gereja begitu besar tapi buahnya nggak ada. Hanya dugem tiap minggu. Ada satu gereja yang seluruh gembel dan pengemis dibawa dilayani, banci dilayani. Ratusan dibilang sesat. Gereja yang merasa tidak sesat, tidak mau melayani ke sana. Maunya rebutan orang kaya. Gereja itu kebanyakan rebutan orang kaya. Orang miskin siapa yang layan? Dari buahnya. Jadi perenungan saya bertahun-tahun sampai tadi malam juga perkataan beliau. Dari buahnya. Dan Tuhan bilang sama saya juga. Gereja GCC harus tunjukkan buah. Orang gak mengerti mengenai kuasa Roh Kudus, tapi buahnya mereka ngerti. Karena mereka menikmati kehidupan kita yang manis. Yang bisa mengerti katakan amin? Mungkin mereka gak kenal Roh Kudus, tapi kita harus menghasilkan buahnya. Orang bijaksana, ini yang ketiga ya. Orang bijaksana menyukai nasihat hikmat dan bertumbuh semakin bijaksana. Ayatnya Amsal 9, ayat 9 dan Amsal 19 ayat 20. Ini sebentar lagi saya berhenti ya, di keempatnya saya bisa selesaikan ternyata. Tadi kita bicara hari ini tentang menerima pertolongan Roh Kudus. Katakan menerima pertolongan Roh Kudus. Mengingatkan, memberikan nikmat. Hal pertama yang saya bagikan, saya ajarkan adalah syaratnya adalah rendah hati. Hal kedua yang dibagikan hari ini, inginkan nasihat hikmat. Saya sama katakan inginkan nasihat hikmat. Hindari tipu daya, anti nasihat. Yang ketiga, orang bijaksana menyukai nasihat hikmat. Katakan sama-sama orang bijaksana menyukai nasihat hikmat. Dan bertumbuh. Katakan dan bertumbuh semakin bijak. Ayatnya Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Jadi orang bijak suka nasihat dan jadi lebih bijak lagi. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, yang keempat dan terakhir, saya mau bicara bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan kita. Metode-metodenya. Sebagian sudah saya selipkan dari tadi, jadi saya tinggal membacakan. Cara Roh Kudus mengingatkan dan memberikan hikmat nasihat. Yang pertama firman Tuhan. Katakan mulai firman Tuhan. Ingat ya, sumber nasihat hikmat itu selalu firman Tuhan. Selalu. Bukan ide manusia, bukan kata motivator A, pembuat buku ayah miskin apa. Bukan kata orang kaya yang bahkan tidak percaya Yesus Tuhan bikin buku. Bukan. Udah gak percaya Yesus. Ajarannya bukan Kristen. Bikin buku diikuti lagi jadi jalan hidup. Gimana sih? Sumbernya adalah firman Tuhan. Hikmat, nasihat hikmat. Itu sumbernya daripada firman Tuhan.
Hikmat itu memperbarui budi kita melalui firman Tuhan dan memberikan pengertian. Bagaimana menerimanya? Pertama bisa melalui doa pagi, saudara meditasi firman. Saudaraku kalau baca kitab Ayub itu bukannya menyebalkan dan membawa, itu penuh hikmat saudaraku. Itu kehidupan yang mengajarkan kita jangan cuma jadi saleh. Saleh bagi diri sendiri tidak menyelamatkan saudaraku. Celaka aja. Saleh bukan jaminan hidup. Itu kitab Ayub. Nanti saudara dapat hikmat. Ketika saudara doa, saudara ngerti. Oh, kalau kurang ngerti baca blognya. Blog Cahaya Adi WordPress. Tapi kita udah Mazmur sekarang, Mazmur 3 dan 4 sekarang. Waktu itu kita lagi Ayub, susah tuh Ayub. Tapi itu penuh hikmat sebenarnya. Jadi gimana kita, hikmat itu pasti firman Tuhan yang pertama ya. Dan kita bisa terima melalui meditasi firman Tuhan. Atau melalui khotbah seperti sekarang. Khotbah firman Tuhan itu isinya rema yang ada hikmat-hikmatnya. Isinya hikmat. Tapi firman Tuhan itu juga bisa muncul bukan hanya melalui meditasi doa pagi atau melalui khotbah yang penuh hikmat. Tapi juga mimpi. Mimpi. Hikmat bisa turun melalui mimpi. Saudaraku gini. Tadi ya. Firman Tuhan meditasi firman Tuhan di doa pagi. Atau khotbah atau mimpi. Saudara jangan pikir permainan kata itu adalah hikmat, bukan. Kata bahasa Inggris dibolak-balik itu hikmat, bukan. Itu bermain kata-kata. Hikmat bukan bermain kata-kata. Tapi firman Allah esensinya. Tadi yang pertama melalui apa? Firman Tuhan. Katakan melalui firman Tuhan. Nah yang berikutnya ada turunannya. Tapi firman Tuhan juga cuma lebih aplikatif. Melalui nasihat rohani. Katakan nasihat rohani. Melalui gembala saudara, KKP saudara. KKP itu pemimpin life group. Suami atau istri Anda juga bisa memberikan nasihat hikmat. Kan bisa suami istri juga dipakai Tuhan. Selama memang sudah rohani ya, memang sudah penuh Roh Kudus begitu ya. Atau sahabat iman saudara, sahabat rohani Anda. Selama kontennya adalah firman Tuhan, maka turunan nasihatnya akan terhubung melalui kita, melalui manusia. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi tidak harus saudaraku gini ya, kalau profetik itu saudara tiba ada cahaya, dengar suara bergetar. Kalau hikmat itu lembut, katakan hikmat itu lembut. Kalau dia muncul pun dalam bentuk nasihat, dia tidak direct, dia indirect. Tiba-tiba saudara terngiang khotbah waktu tahun berapa, saudara ingat, dikejar-kejar. Ada cuplikan khotbah tahun berapa, saudara teringat-ingat. Dia lembut. Jadi jangan berharap nunggu hikmat, nunggu geledek. Wah saudara bangun ada geledek tengah malam. Lalu ada bau menyandu. Lalu datang akulah hikmat. Gitu. Enggak saudaraku. Itu mah visitation malaikat. Itu profetik, itu beda. Hikmat itu lembut. Kau gak akan tahu dia hadir saudaraku. Makanya kalau gak rendah hati saudara gak bisa identifikasi. Jadi hikmat itu lembut. Itu memperbarui budi. Katakan memperbarui budi. Hikmat itu non-konfrontatif. Karena dia memperbarui budi. Kalau kau gak mau ya beres. Gak ada konsekuensi apapun saudara menolak. Mau kecuali ya saudara jalan sendiri aja. Sesuai dengan apa yang kau tabur kau tuai. Tapi bukan gara-gara dikutuk hikmat. Enggak. Itu konsekuensi pilihan kita aja. Ini bagus banget. Kisah Rasul 27, 20-26. Jadi Rasul Paulus, ini terakhir ya. Rasul Paulus itu pergi naik kapal bersama para tawanan dan perwira Romawi. Di mana akan terjadi sebuah tragedi mirip 2024. Tahun tragedi. Buat kita bukan, tahun open bookmark. Tahun hikmat yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin.
Ini kita baca ya biar jelas ceritanya. Saya baca 2 pasal biar cepat. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata. Sama-sama saudara-saudara 1, 2, 3. Saudara-saudara, jika silakan sekiranya nasihatku dituruti. Paulus bilang gitu. Lanjut. Supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara. Bukankah hikmat memelihara saya dan saudara? Katakan amin. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Lanjut. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, silakan, sebab kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama engkau akan selamat karena Paulus. Orang berhikmat tuh bikin selamat orang, tau gak? Bukan bikin cilaka. Itu nasihat hikmat yang bisa mengerti, katakan amin. Sebab itu tabahkan hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti sama seperti dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Jadi Rasul Paulus itu bilang, lagi mereka pergi mau berangkat. Jadi mereka mendarat di sebuah pulau. Dan mereka mau lanjut ke Kreta. Kreta itu daerah lain, namanya Pulau Kreta gitu ya. Lalu Rasul Paulus menasihatkan, dia bilang kita jangan pergi karena sudah mau masuk angin peralihan musim dan sudah terlihat nampak. Ini sudah baca lagi ya. Dan Tuhan memberitahu saya, atau dia bilangnya hikmat sih. Ya. Tetapi tidak digubris, dihina sama komandannya dan para tawanan. Lalu yang terjadi akhirnya setelah berapa hari lamanya tidak ada matahari mau bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai dahsyat. Angin badai dahsyat. Nah, siapa yang membuat semua kena badai dahsyat dalam kehidupan? Ya pilihan mereka sendiri kan. Karena Tuhan sudah kasih hikmat, jangan berlayar. Ini bukan musimnya berlayar. Gak didengar. Jadilah badai dahsyat. Kalau orang itu dahsyat, badai. Dan itu berarti kok kurang hikmat. Badai dari Tuhan itu tidak dahsyat terus menerus. Lain, saudara, kalau dia ujian naik level itu tidak akan separah-parah badai begini. Dengan angin badai dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala, sampai putus harapan. Kalau dari Tuhan tuh gak akan putus harapan. Udah pasti gak selamat. Dan karena mereka beberapa tidak makan. Udah sampai tidak makan. Ada seorang beberapa tahun lalu konsultasi, saudaraku. Pakai video call jemaat gereja lain. Pemimpin gereja lain. Saya kasih tahu. Ya biasalah, nggak peduli hikmat, kumaing gitu. Akhirnya tidak makan. Tidak makan. Tidak makan dalam kata tidak makan sama sekali. Makanya bersyukurlah kalau makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Bersyukurlah. Ada orang-orang yang tidak makan hari ini, saudaraku ya. Ini udah sampai di tahap tidak makan di semua. Ini udah titik nadir ya, saudaraku ya. Karena mereka berapa tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Supaya kita jangan berlayar, kita pasti terpelihara. Dari kesukaran dan kerugian, dari badai dahsyat berhari sampai tidak makan. Tetapi sekarang aku menasihat kamu dapat nasihat baru. Nasihat barunya, teguhkan, kuatkan hatimu. Baru dia bilang ada pesan profetik dari malaikat, tapi disampaikan dalam bentuk nasihat. Karena ini bukan orang percaya, perwira Romawi dan tahanan itu. Jadi dia bilang, saya memberi nasihat. Nasihat hikmat. Dan diturutin. Kali ini selamatlah semua, didamparkanlah perahu tersebut
ya, di salah satu pulau terdekat. Dan mereka semua, tidak ada satupun yang mati karena kalau orang berhikmat ada di keluargamu, nggak ada yang celaka. Di keluarga besar, jangan bully, jangan hina orang berhikmat di keluarga besar saudara. Tanya nasihat sama dia. Bapak Ibu yang terkasih, hikmat itu lembut, bukan direct. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Main musik boleh maju ke depan yuk. Lagu Murnikan Hatiku ya, Cisela. Kalau kita nggak rendah hati, biasanya ego kita muncul ketika ada nasihat. Orang-orang ego tuh anti nasihat. Kalau tiba-tiba saudaraku, Tuhan mengingatkan ayat Alkitab sedang 2 pagi. Jangan marah. Jangan saudara banting kitab Ayub, saudaraku. Kitab Ayub bikin kesel. Enggak. Kalau engkau kesal, engkau terusik sesuatu. Kalau engkau baca ayat, engkau terus kesal, engkau terusik sesuatu. Ada hikmat. Perhatikan saya. Kalau kamu baca Alkitab, lalu kamu kesal, kamu terusik dengan apa yang kamu baca. Itu ada hikmat di baliknya. Baca terus. Tuhan tunjukkan hikmat di ayat yang mengusik hatiku. Jangan marah. Jangan berhenti baca Alkitab. Izinkan diusik oleh firman yang kau baca. Izinkan khotbah hari ini mengusik hatimu karena ada hikmat di dalamnya. Nanti hikmat akan muncul terus berkali-kali. Jangan saudara terusik, terganggu. Minta Roh Kudus mengingatkan engkau berkali-kali. Izinkan Roh Kudus menolong dan mengingat kita, memberikan hikmat. Hikmat tolong dari firman Tuhan, melalui meditasi firman Tuhan, melalui khotbah firman Tuhan, melalui mimpi, tapi juga melalui nasihat rohani orang yang berhikmat. Mari kita bangkit berdiri. Boleh dinyanyikan dari ref? Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tutup ibadah ini, menyembah Tuhan.